Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Maria dengan NIM SSI 2023-03441. Di sini saya akan membacakan analisis saya terhadap artikel yang sudah saya pilih. Ada dua artikel artikel yang pertama dengan judul Pembangunan Jaringan Hotspot Berbasis Mikrotik pada Kampung Tematik di Kecamatan Padang Utara. Artikel pertama ini membahas tentang pengembangan jaringan hotspot berbasis mikrotik di kampung tematik di Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat, yang dikenal dengan Kampung Akrilik. Artikel ini berfokus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang bertujuan untuk menyediakan akses internet murah dan mudah bagi masyarakat setempat, khususnya para pengrajin akrilik, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal dan pemasaran online. Poin-poin utama dalam analisis saya yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari analisis tersebut adalah akses internet menjadi kebutuhan pokok di era digital, terutama untuk mencari informasi dan mendukung pekerjaan. Yang kedua, ada pengrajin akrilik di kampung tematik membutuhkan internet untuk memasarkan produk mereka secara online. Tetapi akses internet di wilayah tersebut mahal dan terbatas. Poin yang kedua, ada metodologi. Kegiatan PKM ini melibatkan pembangunan jaringan hotspot menggunakan perangkat mikrotik sebagai pengelola lalu lintas jaringan. Infrastruktur yang dibangun termasuk modem, akses poin, kabel UTP, dan tower setinggi 10 meter. Jaringan hotspot ini diatur untuk mencakup radius sekitar 1 km dari pusat kampung, memungkinkan akses gratis bagi masyarakat sekitar. Untuk poin yang ketiga, ada implementasi teknis. Penggunaan mikrotik router OS untuk manajemen jaringan termasuk pengatur gateway server, pembatasan bandwidth, dan autentikasi pengguna melalui sistem hotspot. Yang kedua, ada topologi jaringan yang dirancang memungkinkan distribusi sinyal internet dari penyedia layanan internet atau ISP melalui tower ke perangkat pengguna di wilayah tersebut. Untuk yang selanjutnya ada di manfaat. Manfaat yang pertama, akses internet mempermudah para pengrajin dalam menggali informasi dan memasarkan produk secara daring, yang pada akhirnya meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada sistem ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui akses yang lebih mudah ke pengetahuan dan teknologi. Poin yang kelima, ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah setelah pembangunan jaringan selesai, dilakukan pengujian terhadap cakupan sinyal dan performa jaringan. Hasil menunjukkan bahwa jaringan hotspot berhasil memberikan akses internet yang luas dan dapat diakses dengan baik oleh para pengguna di kampung tematik. Untuk kesimpulan dari analisis yang pertama, ada pembangunan sistem jaringan berbasis mikrotik telah berhasil diterapkan di kampung tematik, memberikan manfaat langsung kepada para pengrajin dan masyarakat sekitar. Yang kedua, penggunaan teknologi mikrotik terbukti efektif untuk manajemen jaringan dan membantu dalam menyediakan layanan internet praktis dan efisien. Selanjutnya, untuk artikel yang kedua, saya memilih artikel dengan judul Analisis Kinerja Jaringan WLAN pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo, yang diterbitkan di Bandwidth, Jurnal Informatika dan Teknologi dan Teknologi Komputer oleh Jurnirma Butuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja jaringan wireless lokal area network di SMP Negeri 6 Palopo dengan menggunakan aplikasi Access Net Tools. Berikut adalah analisis dari artikel tersebut. Poin yang pertama ada di tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja jaringan WLAN di SMP Negeri 6 Palopo dengan fokus pada kecepatan akses dan kapasitas transmisi jaringan, menggunakan parameter bandwidth, delay, dan packet loss. Penelitian ini ingin mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi seperti ketidakstabilan jaringan dan rebutan bandwidth di antara pengguna yang mengakibatkan penurunan kinerja jaringan. Yang kedua, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil melalui observasi langsung di lapangan dan pengujian menggunakan aplikasi Access Net Tools. Peneliti memfokuskan pada analisis throughput, packet loss, dan delay untuk menilai kualitas jaringan.
Ada instrumen penelitian. Aplikasi ExtensNet Tools digunakan untuk mengukur performa jaringan. Yang kedua, pengujian mencakup proses pengiriman paket ke jaringan dengan pengamatan pada jumlah paket yang hilang, waktu tunda, dan kecepatan transmisi data. Yang selanjutnya dari hasil penelitian. Yang pertama ada paket loss. Hasil menunjukkan bahwa dari 48 paket yang dikirim, semua paket mengalami kerugian atau 100% loss. Hal ini menandakan adanya masalah serius pada jaringan, sehingga administrator tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang performa jaringan. Yang kedua ada di delay. Pengukuran delay menunjukkan rata-rata 12 ms yang dianggap sangat baik menurut standar Tipon. Yang ketiga ada dropout. Pengukuran dropout menunjukkan kecepatan minimal 39.000 lebih mbs dan maksimal 36 juta mbs yang mengidentifikasikan kecepatan akses data cukup baik. Untuk yang poin keempat ada di pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa jaringan WLAN di SMA Negeri 6 Palopo masih belum optimal. Adanya paket loss 100% menunjukkan bahwa jaringan tersebut rentan terhadap kegagalan dalam pengiriman data yang mengganggu proses komunikasi antara komputer dalam jaringan. Masalah ini disebabkan oleh manajemen bandwidth yang tidak efisien, terutama saat banyak pengguna mengakses jaringan secara bersamaan. Aplikasi ExtensNet Tools terbukti efektif untuk menganalisis jaringan kinerja, meskipun aplikasi ini hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan kinerja jaringan menggunakan alat yang lebih baik seperti sistem peringatan atau notifikasi alerts bisa membantu meningkatkan kualitas jaringan di sekolah. Untuk poin yang kelima ada di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kinerja jaringan WLAN di SMP Negeri 6 Palopo belum optimal dengan adanya paket loss yang signifikan. Yang kedua, implementasi sistem peringatan seperti sound, email, atau alert icon direkomendasikan untuk meningkatkan kontrol jaringan. Yang ketiga, delay dan dropout masih dalam kategori baik, tetapi paket loss harus segera diatasi untuk meningkatkan kualitas jaringan. Poin yang terakhir, poin yang keenam adalah kelebihan dan kelemahan penelitian. Untuk kelebihan penelitian ini menggunakan alat yang efektif untuk menganalisis kinerja jaringan. ExtensNet Tools memberikan diagnosis masalah yang cepat dan akurat. Untuk kelemahannya, aplikasi yang digunakan terbatas hanya untuk sistem operasi Windows yang bisa membatasi fleksibilitas penggunanya di berbagai platform. Demikianlah presentasi saya mengenai dua artikel yang sudah saya analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.